Pada itu saya diminta untuk hadir pada malam itu, maka dengan
saya juga dijemput untuk datang ke rumah menteri besar untuk bergerak. Bukan rumah menteri besar yang pribadi, yang buruk, yang dekat jalan Sungai Tikus atau jalan Tikus itu. Nah, bukan yang itu buruk. Tuh rumah menteri besar yang ada di Al-Usman. Ah, kenapa? Untuk beranjaknya lawak, cantik, indah, bagus. Oke, insyaallah kita paham dengan bahasa pendahuluan ini. Tengok dengan perjalanan untuk bertemu Allah, perjalanan untuk menjadi tetamu istimewa, dan juga untuk menerima wahyu, untuk menerima perintah sembahyang yang 5 waktu. Dari mana Nabi kita diberangkatkan? Mungkin saja daripada Saniyatul Wada. Kenapa tidak daripada Saniyatul Wada, tempat berangkat dan tempat datangnya orang yang pergi dan datang? Perjalanan berkita pada malam hari itu bermula daripada masjid kepada masjid, baru naik untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Apa maksudnya? Maksudnya tidak ada tempat yang paling layak untuk kita start gerakan ibadah kita, untuk kita beranjak menuju Allah, untuk kita mengobodiakan diri kepada Sang Pencipta, agar kita menjadi orang yang mulia, untuk mendapatkan kemuliaan daripada Sang Pencipta itu daripada masjid. Kenapa bermula daripada masjid kan ke masjid? Sebab itulah tempat yang boleh dikongsi oleh orang ramai. Kalau dengan seumpama istana yang hadir daripada ujung sini sampai dengan putaran muslimat yang di belakang dan juga dari kita di situ belum pernah menjadi tetamu istana. Tapi kita sudah kerap kali menjadi tetamu Allah di rumah Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan seumpama istana, ada berapa ramai yang pernah datang ke istana? Kalau dengan seumpama banglo besar, ada berapa ramai yang pernah berangkat juga pernah duduk daripada banglo besar? Kalau daripada KLCC yang tidak bayar, ada berapa ramai yang bayar pun setakat daripada bawah 344 atau 43. Lepas itu untuk atasnya boleh, tak boleh. Kenapa? Sebab kita bukan Dr. Mahathir, kita bukan Tan Sri, kita bukan Datuk, bukan sesiapa, kita bukan menteri. Tapi kalau kita Perdana Menteri, timbangan daripada Perdana Menteri bukan setakat naik ke tingkat 43 saja, sampai kepada tingkat 84 ofisnya Dr. Mahathir yang ada di situ. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau macam itu, kalau seandainya daripada istana ada dalam berapa ramai, mesti yang dipertanyakan pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, keilmuannya, kebolehannya, ketakwaannya, dan juga dengan fasiliti-fasiliti muasabah kriteria yang dianggap agung dan mulia. Tapi Allah tak buat macam itu. Perjalanan insan yang paling mulia untuk menghadap yang paling mulia pada malam hari yang mulia, untuk menerima ibadah yang mulia, untuk mendapatkan bingkisan hadiah yang paling mulia, dan juga untuk menyampaikan kepada umat yang mulia, kepada umat akhir zaman. Ternyata perjalanan tadi itu bermula daripada masjid, supaya umat ini paham dan mengerti masjid itu kalau dibandingkan dengan istana itu perbandingan 1 banding sekian juta. Atau supaya ini paham bahwasanya masjid itu adalah tempat yang Allah kongsikan kepada kita semuanya, tempat yang tidak membeda-bedakan antara jabatan dengan jabatan, antara kedudukan dengan kedudukan. Jadi beli tiket di mana masuk masjid? Beli tiket di mana masuk ke masjid? Diskon 50% atau beli penuh? Ada tiket kan masuk ke situ? Ada petugas di sana tanya, scan dulu, turunlah bawa restoran, bawa keres, tak ada aturan semacam itu. Ya kalau pada waktu kita masuk istana, macam-macam peraturan ketat. Jemputan mana, inci siapa, awak siapa. Kalau seumpama kita tak boleh masuk, sebab kita tidak ada jawatan, tidak ada kedudukan apa-apa. Allah berkenan untuk menerima kita. Kamu kotor, banyak dosa, banyak maksiat, banyak mungkaran, lengah, lalai. Kemudian juga dengan bermacam-macam kejanggalan yang Anda lakukan. Ada dengan Facebookmu, ada dengan YouTubemu,
Anda dengan benda lucahmu, Anda dengan benda-benda pornomu, Anda dengan kemungkaranmu. Tetap Allah buka pintu gerbang masjid selebar-lebarnya untuk kita menghadap, untuk kita minta ampun, untuk kita minta maaf, untuk kita beribadah, untuk kita menyembah Sang Pencipta. Allah dengan keterbukaan dan juga dengan peraturan yang begitu mudah, bahkan tidak ada aturan untuk sesiapa yang ingin datang ke masjid. Takkan dengan kita tidak merenung dan juga tidak berpikir macam mana layaknya aku yang pada saat aku diperkenankan dan diterima oleh Allah. Kalau saya diperkenankan untuk menghadap yang di-Pertuan Agung, mesti saya akan ganti baju kira-kira dengan minyak harum yang mana, begitu kan dengan korsorban yang mana, atau dengan jam tangan. Adalah jam tangan 1, 2, 3 di rumah. Itu hadiah daripada kawan-kawan. Yang mana yang sesuainya untuk kita bersalaman dengan tuanku, yang mana yang sesuainya untuk kita tampil di hadapan tuanku, yang mana yang patutnya yang seketika nanti kita duduk bahkan menyembah. Contoh kamu menyembahnya, kan tengoklah yang menyembah semalam itu pada masa penerimaan hadiah beserta musabaqah tilawatil Quran. Ada yang seakan-akan macam puja, ada yang tinggi, ada yang seperti itu. Mungkin juga tak boleh salah sembarangan. Ada yang macam tu. Tahu aturan. Kalau macam tu kita ikuti aturan Allah pada saat kita menjadi tetamu mulianya Allah Jalla wa Ala. Ini insya-Allah ada hubungannya dengan Isra wal Mi'raj. Dari masjid ke masjid, tempat yang paling layak untuk mi'raj, tempat yang paling layak untuk kita bermunajat dan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Perjalanan berlangsung, masyaallah tabarakallah. Nabi kita bersabda, "Man ra'ani fil manami fasarani fil yaqظah." Orang yang tengok aku di waktu tidur akan melihat aku dalam keadaan jaga. Berarti daripada hadis tadi itu memberikan gambaran dan kemungkinan kepada seseorang untuk berjumpa dengan baginda secara jaga dan sedang. Oke, ini kaidahnya dulu. Kemudian yang kedua, pada saat kita sampai ke Baitul Maqdis, apakah pada malam hari itu Nabi kita mengimani para nabi-nabi dan rasul itu dalam mimpi kah? Atau secara jaga dan sedang? Sedang. Kan katanya pada masa diri lagi lah supaya Allah hadir bila sedikit banyak pahala di tangan lejar di situ daripada kepala saya terpotong. Dan kita ada yang cantik masuk situ semuanya. Oke lah, saya tak bergerak lagi dan sampai selesai. Nanti lagi siap juga. Saya takkan bergerak, saya tidak akan beranjak kaki tapi saya berkusing-kusing macam itu. Oke? Tidakkah betul yang pada malam hari itu Nabi kita mengimami para nabi-nabi dan rasul? Coba kita pertanyakan. Satu, apakah yang hidup itu hanya baginda Nabi saja? Apakah yang sembahyang hanya bagi Nabi sementara di belakang itu tidak lebih daripada gambar, daripada estro, tidak lebih daripada tayangan, daripada YouTube atau juga daripada parabola? Nabi kita diperkenankan dan dipersilakan oleh mereka untuk menjadi imam pada malam hari itu. Yang Nabi kita imami para nabi-nabi dan rasul sebagaimana baginda Nabi kita hidup, mereka pun juga hidup. Tidakkah sebagaimana kita ketahui, bukan kita yakini saja, kita tahu dengan seyakin-yakinnya yang hidup di kalangan mereka itu pun sudah diangkat oleh Allah hanya dengan Nabiullah Isa saja. Nabiullah Adam sudah wafat, Nabiullah Musa sudah wafat, Nabiullah Yusuf sudah wafat, Nabiullah Yahya sudah wafat, Nabiullah Idris sudah wafat, Nabiullah Ibrahim juga sudah wafat, dan semua nabi-nabi dan rasul semuanya sudah meninggal dunia. Tapi macam mana Nabiullah Adam pada langit yang pertama, macam mana dengan Nabiullah Idris pada langit yang keempat, macam mana dengan Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh, satu persatu menyambut dengan ucapan marhaban bin nabiyyi shalih wa ibni shalih. Itu Nabiullah Adam dengan Nabiullah Ibrahim. Nabi-nabi yang lain marhaban bin nabiyyi shalih, selamat datang dengan nabi yang mulia dan juga dengan saudara yang mulia. Takkan Nabi kita menyambut bayangan daripada para nabi-nabi dan rasul. Jadi kalau kita tanyakan macam mana boleh macam tu, Salafi ni dengar dulu, Wahabi juga dengar, jangan komen macam-macam.
sholihin yang berjumpa bagi Nabi secara jaga, secara sedang, bukan setakat hanya dalam mimpi. Tapi sebagaimana saya katakan, bagaimana dengan kejadian tadi itu yang masuk dalam YouTube yang sudah ada baca, itu tertakluk kepada kejujuran yang bercerita. Betul, bukan suatu hal yang mustahil. Tapi kalau seandainya seseorang untuk keharismatikannya, untuk popularitasnya, boleh saja Bang duduk tanpa sekali jawab. Atau pada masa di majlis nampak kelihatan khusyuk. Sambil angkat kepala, minta maaf jamaah semuanya. Ambo terlampau detik balik daripada Indonesia ke Kota Baru, program subuh di Kebangkrian siang hari atau salat duhanya di Masjid Muhammadi. Ambo balik daripada Indonesia Terengganu sampai Kota Baru pada pukul 3 petang, pada pukul 3 pagi. 6 suku program subuh, 8 ke 9 program salat duha atau program duha. Jadi minta maaf tadi itu kalau sampai tertidur. Tapi tadi Ambo tengok orang tidur Ambo tadi itu, saya melihat bagaimana Nabi datang mengejutkan saya. Jadi minta maaf. Tapi itu saya tak terkejut dengan iman daripada jamaah. Tapi saya terkejut pada saat baginda Nabi Nur. Jadi tidur. Terus saya pun terbangun. Kan naik angkat saya pada masa itu. Masya Allah, tabarakallah, Syekh Nur. Di pengajian tertidur rupa-rupanya pada masa tidur dan itu bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Itu masuk dalam Facebook, gempar dunia. Nama saya naik di kalangan para ahbab. Masya Allah, min ahli ma'rifah, min ahli al-kamal, min ahli al-busul wal jamal. Itu kan tergantung pada saya. Saya nak berbohong, saya tanggung resiko. Kalau memang betul dan benar, itu anugerah daripada Allah. Jadi dengan kita Syekh Rabbani membuat pengakuan seperti itu, kita serahkan kepada beliau. Betul atau tidaknya Allah yang Maha tahu. Tapi hakikat yang diceritakan itu, mungkinkah dengan kita bertemu dengan orang yang sudah mati, atau kita berjumpa dengan baginda secara sedar? Tidak ada yang mustahil. Jadi gambaran lebih kurangnya, coba bagi jawaban bagaimana nanti kita boleh bertemu dengan para nabi-nabi dan rasul, sedangkan para nabi-nabi dan rasul itu telah wafat, telah meninggal dunia semuanya, kecuali Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau kita tanyakan kepada Salafi tadi itu, kata Salafi itu kan mukjizat, itu kan karamat. Nah, tapi juga dengan jawaban yang sama, itu juga suatu karamat, satu anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. Mungkin saja Allahumma sholli ala Muhammad, bukan sekali dua, 50.000 kali, ada yang sampai 10.000 kali, ada dengan sesangnya sudah tidak ada hitungan. Mulutnya umat kami senantiasa dengan salawat, senantiasa waktunya dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi dalam satu keterangan mimpi bertemu Nabi kita nak kecut mulut yang senantiasa bersalawat kepada baginda tadi itu, tapi tak tegama, yang mana betul? Tak tegama. Kalau baginda kecut mulut ulama yang senantiasa bersalawat tadi itu, maka dalam mimpi beliau karena rasa tak sesuai, mulut itu dikecup oleh baginda, maka orang tadi itu pada saat nanti kita nak mencium, beliau mengelak sehingga kecupan ciuman daripada baginda Nabi terkena pipi
mimpi yang berkenaan, masa bangun daripada tidur dan sepanjang itu pipi orang tadi itu senantiasa wangi dan harum. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Dan seperti duduk dari masjid, Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Macam mana boleh? Ya Allah, saya nak cerita balik pada masa di kota raja. Kota raja itu bukan raja-raja dahulu, bukan Sultan Ibrahimi, bukan Sultan Ismail Petra, bukan Sultan Salahuddin, bukan juga dengan Sultan Badri Shah. Ini di sebuah kawasan tempat di Perak namanya Kota Raja. Saya pun tertanya-tanya setelah sampai dibawa ke tempat itu sebelum masuk Kota Raja, jalan tak ada, kalau tak ada pun jalannya rusak, jalannya buruk atau rusak, segala kemudian tidak ada. Terpikir dalam kepala bagaimana raja yang ada yang di kawasan sini jalannya saja tidak elok. Bagaimana raja boleh tinggal di tempat yang semacam itu, tidak ada akses kemudahan. Rupa-rupanya kota raja itu maksudnya kolis tarbiyah Raudatul Jannah, kota kolis kota tarbiyah raja Raudah, udah ke? Nah, Jannah kolis tarbiyah Raudatul Jannah. Masa saya ke masjid subuh, salat berjamaah dan juga ada kuliah subuh nanti yang kesifat juga dalam Facebook tentang cerita perempuan yang ada kanker atau gara-gara apa saya tidak pasti, yang katanya kemarin Bang Sanusi cerita tentang itu kan. Nah, saya sampai sudah lewat di kawasan situ. Jadi cerita terakhir daripada wanita tadi itu sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, mulut beliau basah dengan angin. La ilaha illallah 4 jam sebelum meninggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang diceritakan dalam media atau juga dalam Facebook. Mungkin barangkali pada masa dikuburkan katanya keluar cahaya atau bercahaya atau seperti apa. Itu apa ceritanya? Oh, mana ada, mati-mati lah, mana ada bercahaya. Kan di dalam kubur itu ada elektrik tak ada, api tak ada. Dari mana datanya cahaya? Yalah Salafi kalau memang mau macam itu silakan saja. Tapi saya lihat tak payahlah komen seperti itu. Kenapa? Sebab benda-benda pelik seperti itu, kalau dengan seumpama syaitan saja boleh berbuat apa sahaja, macam itu juga dengan iblis. Tak akan sedikit anugerah kemuliaan daripada Allah bagikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi bukan satu hal yang mustahil kalau ada dengan seseorang sudah yang di dalam kubur, dan memang sudah ada. Kubur Imam Bukhari macam mana? Saat ketika Imam Bukhari berdiri, tak jadi dah. Saat ketika Imam Bukhari dikuburkan, Masya Allah, tabarakallah, Bu Majid, pada waktu lubang lahat beliau digali oleh orang ramai, itu keciuman bau wangi sekali, wangi sungguh. Kata yang menguburkan, sudah terhampangkan bunga-bunga melati, bunga-bunga indah di dalam kubur belasan ketika dikuburkan. Kubur Sayyiduna Ala Al-Hadrami begitu dimasuki oleh para sahabat pada saat menguburkan panglima perang mereka tadi itu, ternyata kelihatan sejauh mata memandang luas sekali, tidak ada batasannya. Sayyiduna Sabit Al-Bunani begitu dikuburkan, bangkit dalam kubur melaksanakan sembahyang. Banyak cerita-cerita semacam itu. Ini bukan 2, 3, 4, 5. Jadi kepada Salafi saya tujukan, dan juga kepada Wahabi secara khusus, atau kepada kawan-kawan yang ekstrim menangani perkara-perkara semacam itu, bukan kitab-kitab sejarah, bukan kitab-kitab seumpama Syiar A'lamin Nubala, atau juga kitab At-Tarikh lil Imam Ad-Dahabi, Suzuratul Zabi Akhbari Mantahab, atau kalau nak pasti langsung dan terkumpul dalam suatu kumpulan kita, Jami' Karamat Al-Awliya, kumpulan karamat para nabi, kumpulan karamat para wali. Tengok banyak yang menurut kalian itu mustahil barangkali
tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar ada hadis yang mengatakan Allah menegur Rasul semasa mendoakan untuk meminta ampun kepada Allah untuk ibu beliau yang disebabkan ibu beliau tidak memeluk Islam? Betul. Pada Al-Quran memang ada. Nabi kita bersabda, aku telah memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk memohonkan keampunan kepada ibu kandungku atau kepada kedua ibu bapakku. Dan Allah tidak mengizinkan, dan Allah izinkan aku untuk berziarah. Ada riwayat semacam itu. Kedua riwayat yang pada saat sahabat Nabi bertanya di mana orang tua saya, Nabi kita kata di dalam neraka. Sahabat tadi itu langsung berubah, stroke ke muka langsung berubah. Nabi kita bersabda, abi wa abu kapinna. Abi, bapakku, bapak kamu dalam neraka. Itu pun juga ada. Kemudian cerita tentang bahwasanya orang yang paling ringan seksaannya di dalam yang paling ringan seksaannya pada hari kiamat nanti itu adalah pak saudara baginda Nabi Abu Thalib. Hanya dengan diletakkan kedua belah kaki atau hanya dengan dipasangkan sepasang kasut yang dengan kasut nerakawi tadi itu, buatannya nerakawi, bukan Jabani, bukan Eropi, bukan Amerikani, bukan Malaysia, nerakawi, produk nerakawi. Kasut tadi itu sampai mendidih otak di kepala. Itu memang betul. Tapi dalam waktu yang sama, hadis-hadis tadi itu diriwayatkan. Kira-kira mana yang lebih awal? Apakah lebih duluan hadis-hadis itu diriwayatkan atau lebih duluan ayat yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi wa rasawfa yu'tika rabbuka fatarda? Allah akan bagikan segala sesuatu kepada baginda sampai nanti kita restu dan ridha. Mana yang dahulu kita tidak dapat memastikannya. Syainuddin tidak boleh duduk di Malaysia secara aturan lebih daripada 1 bulan. Memang saya akui benda itu sebab saya tak ada permit. Tapi saya tak tahu niat, itu bolehnya. Tauliah daripada Jaki sudah lama, ada berpuluh-puluh tahun dan tauliah daripada Jaki. Tauliah daripada Kedah sudah lama dan tauliah itu sampai saya tak tahu di mana saya letakkan tauliah itu. Negeri Sembilan ada tauliah. Negeri Sembilan ada batas waktu. Kelantan baru-baru ini bagi tahunnya. Tapi saya tak ada permit. Permit saja setakat cok paspor 1 bulan saja. Maka setelah saya kena keluar. Tapi saya pun tak pernah di Malaysia sampai 1 bulan. Saya tahu 2 minggu, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang kalau lebih pun 17 hari. Patut saya datang. Jadi rasa masih belum perlu untuk saya punya permit untuk sementara waktu. Agak-agak kalau kata ketua pengarah Immigration Malaysia atau Kementerian Dalam Negeri kata Datuk Syahidi Syenor kalau nak masuk Malaysia 3-4 tahun pun tak masalah, boleh tak? Kalau kata Datuk Syahidi Menteri Dalam Negeri kata beliau Syenor sebab beliau pun juga asal daripada Jogja, dia asal daripada Jawa Tengah. Tahu saya, dan saya pernah jumpa pada masa di Musim Wilayah. Pada waktu dengan Datuan, betul kan? Pada waktu dengan Datuan, jumpa dengan beliau masih ingat, simak panjang. Kata beliau, teman setara saya pada waktu beliau masih menjadi, kalau bahasa sana menjadi Menteri Agama. Pada waktu itu kita masih dengan Pak Miftah. Jadi beliau cerita panjang pada waktu itu. Syenor, secara khusus kata beliau, telepon kepada ketua pengarah Immigration, Syenor bagi permit 1 tahun. Boleh? Boleh, macam mana tidak boleh? Malaysia boleh, kecuali bicara MS 370. Itu dia tidak boleh. Semuanya boleh. Itu slogan kita. Kalau macam itu, apa tak boleh bagi Nabi mohon kepada Allah untuk keselamatan ibu bapa dia? Jadi kita tak payah komen benda-benda macam itu. Hadis itu memang betul, sahih. Saya baik.
Jadi kalian tidak perlu mengungkit-ungkit tentang hal-hal yang membuat hati baginda jadi tergores. Itu ibu bapak Rasulullah. Kalau ada orang cakap tentang ibu bapak kita, walaupun ibu bapak seseorang tadi itu kurang asam, kurang garam, samseng, zalim, diktator, tetap anak daripada orang tadi itu akan tersinggung kalau ada orang menyebut-nyebut tentang orang tuanya. Bahkan bagi Nabi tidak terasa hati seketika Syawati seenak-enaknya saja mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka. Hei, jangan-jangan terangkat iman kamu dengan kata-kata yang semacam itu. Kamu tidak ada perasaan langsung dengan kemuliaan dan juga dengan keagungan daripada baginda Nabi. Kalau dengan seumpamanya anjing boleh masuk surga, tuh dengan dia tempat Nabi kita letakkan tangan masuk surga, itu dengan takbir masuk surga. Begitu juga dengan mereka-mereka yang sesaat beriman dan percaya kepada baginda, kemudian bernikah, tidak pernah beribadah, tidak pernah berbuat kebaikan sepanjang itu akan Allah anugerahkan surga nanti pada hari kiamat. Tak bolehkah dengan Abah Thalib yang membelah baginda Nabi lebih daripada putra-putri beliau, yang memberikan penghormatan. Kalau baginda Nabi belum makan, anak khusus atau anak beranak atau anak kandung daripada Abah Thalib tidak akan diberi makan. Yang duduk di tempat khusus Abah Thalib itu hanya baginda Nabi, yang membelah baginda Nabi, yang mengamalkan dakwah Nabi, yang mengamalkan waktu Nabi. Bahkan Nabi kita merasa dipuni, dicerca dan dianiaya dan juga disakiti itu setelah meninggal dunia. Sayyidatuna Khadijah sebagai istri dan juga dengan pak saudara beliau Abah Thalib sebagai pembela yang kedua. Jadi kalau memang bingung, dan apa yang komen, sebab itu akan menyakiti hati baginda Rasulullah. Ibu bapak Nabi secara khusus, tambah dengan pak saudara beliau Abah Thalib yang membela baginda Nabi lebih daripada semuanya. Jadi hadis yang disebutkan tadi itu memang betul, tapi Allah berikan leluasa kepada baginda, dan dengan Allah telah berjanji untuk tidak mengecewakan, untuk tidak menyedihkan baginda Nabi. Bukan suatu hal yang mustahil bagi kita memohon agar semua keluarga beliau itu akan menjadi ahli surga bersama beliau, yang menjadi menantu Nabi, yang menjadi istri Nabi, dan juga yang menjadi mertua baginda Nabi bersama baginda Nabi nanti di dalam surga. Takkan yang membelah, yang meranakkan ini daripada baginda dan daripada Sayyidatuna Aminah. Daripada Sayyidatuna Aminah, dakwahnya Nabi, ibadahnya Nabi, kebaikannya Nabi, Isra Mi'rajnya, Al-Qur'annya, wahyunya. Mungkin tak itu berlaku kalau tidak ada Rasul. Tidak mungkin. Dari mana datangnya Rasul tadi itu? Tidakkah daripada ibu dan bapak? Terus kita katakan ibu bapak baginda, oh kurang asam betul. Assalamualaikum Syekh. Mohon pencerahan Syekh berkenaan dengan kenyataan berikut. Yang pertama, kenyataan yang pertama ialah ulama dalam dunia politik adalah Waswahiyah, dan yang kedua, kenyataan yang kedua, ulama tidak dimiliki oleh satu kumpulan. Sehubungan dengan itu, ulama juga tidak boleh cenderung pandangan ke atas sesuatu kumpulan seperti parti politik. Mohon Syekh buat pencerahan. Ulama maksudnya ulama dalam dunia politik adalah maksudnya. Itu sudah macam tu. Ada pertanyaan dari mana datangnya asap kalau tidak ada api. Kalau itu yang dipertanyakan semacam tubuhnya, berarti orang menyaksikan keadaan memang seperti itu. Betul. Dari sudut mana betulnya? Dari sudut yang kalau pada itu ada dua pertimbangan yang pertimbangkan. Bukan pertimbangan antara hukum hakam dengan politik, bahkan kadang-kadang pertimbangannya antara akidah dengan politik. Banyak di mana-mana orang lagi menitik beratkan kepada politik berbanding dengan akidah. Saya ulang kembali, restu tidak restu, suka tidak suka, tak kisah. Kalau nak di request pun di masjid ini tak masalah. Kena berdiri. Abang Ridwan, macam mana pun baiknya angkat daripada
Medan, banyak jasa, banyak kebaikan, menulis, mengarang, ceramah, dan kebaikan Anda tidak terhitung banyaknya. Tapi Anda benci kepada kedua ibu bapak anak-anak, tak boleh sayang sama Anda. Itu kan ketiga. Itu bahasa kita dahulu. Masya Allah, bagaimana? Oh, dia orang baik, ahli ibadah, ahli zikir, ahli taqwa, ahli muraqabah. Tuan Haji tak boleh, Tuan Haji, kita tak boleh terima. Macam mana pun mulianya orang tadi itu, kalau orang tua kita dia cerca, dia caci maki, dia olok-olok, hati kita tidak boleh terima orang itu. Ya walaupun kita tahu dia adil, bijak, bagus, mulia, hebat, Masya Allah tidak ada tandingannya. Itu pada saat dia mencerca orang tua kita saja kita sudah bencikan dia. Macam mana kalau dia cerca Allah, dia sekutukan Allah dengan patung, dia sembah apa yang berdiri itu? Dia sembah yang patung itu disembah. Ada yang menyembah matahari, ada yang tak ada Tuhan, ada yang mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Sebesar apapun, saya bukan UMNO, bukan barisan, saya sejahat apapun orang Islam, tetap saja dia jauh lebih mulia daripada seorang kafir yang seperti apapun adil, bijak dan bagusnya. Boleh itu dipertahankan? Tidak boleh. Kita buat pakatan dengan orang kafir. Halusinasi apapun alasan yang kalian buat, tapi Nabi kita tidak pernah melakukannya. Nabi kita kalau dalam rangka akan memperkenalkan halusinasi, kalau seandainya saya diajak untuk membuat sumpah semacam itu, apa Nabi kita kata? Itu dalam rangka untuk memeras kebatilan dan juga musuh-musuh yang dimusuhi, bukan orang Islam. Boleh tak mempertimbangkan akidah atau agamanya kalau bahasa sudah bercanda dengan kepentingan politik? Itu yang dikatakan ulama termasuk saat ketika sudah terlibat dalam politik. Hukum tidak selalu dititik beratkan, kata-kata tidak semuanya. Silakan mau bebas ada masalah. Cuma saya harus memperkatakan hakikat semacam itu. Kalau untuk orang tua kita, akan orang tua kita lebih mulia daripada Allah Jalla wa'ala. Ini orang bukan sekadar mencerca Allah, tapi mensekutukan Allah. Manusia yang mensekutukan Allah, yang walaupun hanya sesaat waktu akan masuk neraka. Yang kedua, dinyatakan di dalam surah Ahmad di penghujung, pada waktu lembut jadi tanah, kerbau jadi tanah, gajah jadi tanah, monyet kera jadi tanah, semuanya menjadi tanah. Semulia-mulia orang kafir pun juga berangan-angan pada hari kiamat agar jadi tanah. Wa yaqulu dhalimu ya laitani kuntu turaba. Dan berkata orang kafir, seronoknya dan bahagia dan beruntungnya aku kalau aku juga menjadi tanah sebagaimana mereka. Siapa mereka? Lembu kerbau. Artinya semulia-mulia orang kafir, sebaik-baik orang kafir, tetap di hari akhirat nanti berangan-angan senasib dengan kambing atau kerbau. Tuh kenyataan daripada Al-Quran. Macam mana kalau sampai dengan kita melebihkan orang kafir ke atas orang Islam? Ini tanpa menggunakan bahasa politik. Saya tidak menyokong siapa-siapa. Itu yang saya katakan. Saya tidak berdalil dengan perkataan siapa. Tapi yang saya katakan tadi itu satu, yang pertama itu adalah ungkapan hakikat tentang akidah. Kemudian yang kedua itu tentang pernyataan di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang nasib daripada orang-orang kafir yang merasa cemburu dengan kesudahan binatang-binatang setelah dipertukarkan kambing. Sesama kambing bertanduk hidupnya sampai patah tanduk salah satunya dan terjatuh. Maka dengan kambing yang patah tanduk yang terjatuh tadi itu, dengan kambing yang mengalahkannya, kedua-duanya Allah hidupkan. Tapi pada akhirat nanti itu cara mahkamahnya macam mana? Yang tadi tak ada tanduk, ada tanduk. Yang tadi patah tanduk, ternyata tanduknya kuat. Yang tadi jatuh justru dia yang mengalahkan. Selepas masing-masing menerima hukumannya daripada Allah, Allah berfirman, kono turaba, jadi tanahlah kalian semuanya. Orang kafir berkata, bahagianya kalau saya boleh semacam dia. Itu yang kita dambakan dalam Al-Quran. Ada dalam beberapa ayat yang dengan kita boleh mewilayahkan
atau menjadikan non-muslim itu sebagai atasan, itu juga sebagai wali, pembela dan penolong kita. Nabi kita bersabda, hadisnya sahih dan jelas, inilah astaghiru bimusyrik, aku tak nak minta tolong dengan orang kafir. Pada saat orang kafir tadi itu tolong, Nabi kita kata nak masuk Islam, tak kata dia tidak, Nabi kita kata maaf, aku tidak minta bantuan. Tapi kalau saya diminta bantuan dengan orang kafir untuk memerangi orang kafir, bukan kita pergi. Kebanyakan daripada ulama mengatakan dalam keadaan terpaksa, itu tidak mengapa. Saya secara pribadi lebih condong kalau dengan kita gunakan teknik zikir dengan salawat. Saya tidak ada kepentingan apa-apa dengan zikir, atau juga dengan timbalan atau dengan kerajaan, ada kepentingan apa-apa. Tapi pada saat kita mengadakan dunia zikir, kita panggil Habib Syekh pada masa di KLCC Dataran. Kali ketiganya kemudian yang di Putrajaya, Datuk Najib pakai baju gamis. Siapa tahu itu menjadi asbab dan mendapatkan ampunan dosa Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Beliau letakkan selendang kuning. Kalau Nabi kita hati, Nabi kita seronok. Masya Allah, Perdana Menteri juga berpakaian serba putih dan juga ikut bersalawat. Mungkin saja kebaikan yang seperti itu akan boleh berubah pola pikir seseorang. Kalau senantiasa benih hati dengan salawat, benih hati dengan zikir, tidak mustahil dan pada suatu ketika pintu gerbang hati terbuka untuk agama, hududnya, hukum hakamnya, perintahnya, kewajibannya. Ternyata teket salawat melalui jalur salawat lebih memungkinkan untuk kita berkumpul. Jangan komen itu dan ini, kita tidak boleh membuka hati seseorang. Itu bukan urusan kita. Tadi kan kita sayang dengan pahala kita sayangi. Kita katakan, wah itu politik saja, itu cuma untuk kepentingan politik, itu tidak ikhlas. Kita ditugaskan untuk macam itu kan dalam hidup, untuk komen tentang orang lain dan juga tentang hal-hal yang berlaku. Itu bukan urusan kita. Hati Allah yang Maha melihat. Serahkan perkara itu kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau komen tidak betul, sembahyang kita, zikir kita, ubudiyah kita habis, masuk dalam dokumen orang tadi itu. Bankrupt kita nanti pada hari kiamat. Pada seterusnya bacaan Sayyidul Istighfar yang betul. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri nafsi. Abu ulaka bidzanbi a'udzu bika min syarri nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri nafsi. Bisa dimaksudkan Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sudah apa tak dikatakan? Jika sedang solat kemudian anak bermain di depan kita, apa yang perlu kita buat? Perlu kita buat kan kanak-kanak. Kita juga pernah jadi kanak-kanak. Jangan ditahan. Sayyidina Abu Bakar masuk ke celah-celah saf, apalagi musik dengan saf. Nabi kita tak tegur. Nabi kita terhenti kita daripada kebaikan selama 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, lebih elok daripada kita lewat di hadapan orang yang sembahyang. Tapi Nabi kita tak pernah kata macam itu kalau pada saat anak-anak lewat daripada hadapan kita. Ya kalau boleh kita halang secara perlahan-lahan, yang kira-kira tidak membuat dia terpelanting, kejedot, lubang kepalanya, itu kita lakukan. Tapi bagaimanapun anak-anak tidak seperti dengan orang yang sudah punya janggut. Kalau yang punya janggut ini lewat, akan kita halang macam itu dan hukumnya haram bahkan besar-besar. Tapi kalau setakat anak-anak saja yang lewat, kalau kita taat betul tidak membabitkan mereka kepada satu perkara terlarang. Tapi selepas sembahyang kita jangan biarkan lagi, jangan sampai memberikan peluang untuk dikali-kali akan datang. Jangan sampai kita biarkan mereka lewat daripada hadapan kita dan kita beritahukan itu tidak boleh dan tidak boleh, kamu tidak boleh itu salah, itu kesalahan besar kalau bermain-main di dalam masjid, atau itu satu kesalahan besar kalau dengan kamu lewat di depan orang sembahyang, apalagi di hadapan kedua ibu bapaknya. Tolong terus 5 menit lagi, tak apa 10 menit.
apakah perkara yang afdal untuk dirakikan oleh imam jika yang menjadi makmumnya terdiri daripada berbagai mazhab? Apa yang perlu imam raikan? Imam kalau pada waktu kita menjadi imam, maka untuk kita meraihkan satu persatu daripada orang-orang yang mazhabnya berbeda-beda itu susah. Sebab kita akan terbawa-bawa. Meraihkan Hanafi, Syafi'i keberatan. Meraihkan Syafi'i, Maliki keberatan. Jadi misalnya, meraihkan semuanya jadi terus lah. Jadi tidak ini nak meraihkan semuanya imam. Meraihkan semuanya. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum lagi qamat imam dah berdiri. Qamat di mana? Allahu Akbar. Imam tadi itu duduk balik. Qad qamati sholatu, berdiri lagi. Duduk lagi. La ilaha illallah. Doa baru berdiri. Jadi 3 kali berdiri. Kenapa? Karena meraihkan makmum di belakang semuanya. Hanafi berdiri menuju saf, membetulkan saf sebelum qamat berkumandang. Dan lurus berdiri semuanya. Nak raikan yang ini akhirnya sebelum qamat dia berdiri. Duduk lagi kenapa? Sebab nak raikan mazhab Maliki yang bagi di waktu qamat shalah. Berdiri pada qamat shalah, duduk lagi. Nak raikan ulama Syafi'iyah mengatakan berdiri selepas qamat. Akhirnya untuk kali ketiga lenguh aku. Takbir. Posong di fardhu zuhri raikan mazhab Imam Syafi'i. Yang lain ada niat. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perasaan ini kan raikan semua baca takbir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayo nampak mana? Jadi kalau kita letak tangan dua macam ni, raikan orang yang bermazhab Hanafi. Kalau kita letak tangan macam ni, raikan orang yang bermazhab Imam Syafi'i. Angkat tangan ke dada, raikan Syafi'i dan Wahabi. Lepas tangan macam tu, raikan mazhab Maliki. Jadi kita pun pada tu takbir atau pada tu qiyam dan itu macam-macam. Ada Al-Fatihah atau rakaat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat ketiga turun lagi. Asalkan jangan lebih daripada ukuran di bawah pusat. Turun ke bawah bahaya. Turun ke bawah itu mazhab Sifaki namanya. Tahu mazhab Sifaki? Mazhab bola sepak. Sebab orang pemain bola sepak itu kalau ada penalti, tangannya direnakan macam itu. Sebab ada benda yang nak mereka amankan. Kalau terkena bola, mampus. Jadi kalau macam tu, macam mana untuk jadi imam mengimami semua mazhab? Ikut pedoman hadis. Jadi dengan imam untuk meraihkan semuanya, yang sunat menurut yang ini, yang wajib menurut yang lain, kita ikut pendapat yang lebih ketat. Jadi pada masa jadi imamnya jangan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca basmalah. Kenapa baca basmalah? Sebab menurut mazhab kita tak baca basmalah sembahyangnya tidak sah. Menurut mazhab-mazhab yang lain baca basmalah tidak membatalkan. Tapi kalau kita raikan mazhab yang mengatakan tak payah baca basmalah, kasihan makmum di belakang sedang mereka jadi tidak sah. Karena menurut mereka imam yang tidak membaca basmalah sembahyangnya batal. Imam yang batal tidak boleh diikut. Ya, saya putus saja. Silakan. Saya mendengar seorang ustaz memberitahu bahawasanya titian surat itu tiada, ia hanya kiasan sahaja. Itu sudah tangannya sudah dibuat oleh apa dunia, sudah selesai dengan masalah itu. Tak paham. Sebab orang yang pertama yang membuat salah seorang daripada datuk kita juga pada masa didebat oleh Abang Bela juga Datuk Harudin yang mendebat, juga didebat oleh ulama lainnya. Beliau sudah ralat dari atau tarik dari pernyataan yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, bukan maksudnya sirat jembatan yang akan kita seberangi pada saat ketika nanti dengan umat manusia setelah ditimbang amal ibadah terus akan menyeberangi siratal mustaqim, yang pada siratal mustaqim itu nanti kita bersadar terdapat kalali ranjau-ranjau
mustaqim itu adalah salah satu daripada perkara yang wajib kita imani. Pendapat yang mengatakan itu pendapat itu hanya ikut penafsiran secara penafsiran logik yang diambil daripada surah Al-Quran tapi secara tidak betul, dan oleh orang yang berkenan tadi itu sudah kembali kepada pendapat ulama semuanya. Untuk pada untuk tentang syarat mustaqim. Imam ini Adakah dalil atau fadilah membaca Fatihah pada surah Al-Fatihah dalam perbuatan wudu? Yang kedua, apakah ada dalil membaca surah Al-Fatihah dalam masa kita dulu? Ada lah, kalau dalil ada, tapi kita boleh dia baca apa saja daripada kita menyanyi sambil dulu apa salahnya kalau sambil berwudu sambil berzikir sambil baca, tapi itu dikatakan sunnah memang tidak ada dalil yang mengatakan sunnah membaca Fatihah pada masa kita berwudu, tidak ada dalil yang mengatakan sunnah kita membaca surah Yasin pada masa kita berjalan menuju masjid. Tapi alangkah eloknya kalau detik-detik waktu kita diam semacam itu kita kuatkan mulut kita dengan zikir, dengan mengingat Allah Jalla wa Ala. Daripada beberapa zikir Allah yang diamalkan itu tidak terikat dengan waktu, banyak yang tidak terikat dengan waktu dan juga dengan tempat. Selama tidak ada dalil yang mencegah, kenapa kita cegah dan juga kita bid'ahkan? Lain mana kalau kita katakan sunnah baca Fatihah pada masa duduk itu memang tidak boleh, sebab itu menjelaskan sesuatu yang tidak disunnahkan. Silakan. apakah bisa surah Al-Fatihah dengan Yazidin? Apakah kisah Al-Fatihah dengan Yazidin? yang ada Al-Sabi'ah 7 Fatihah itu ada riwayat yang meriwayatkan dibaca 7 kali, ada Al-Sabi'ah, ada beberapa amalan yang dibaca 7 kali diriwayatkan. Tapi itu juga dalam para mimpi yang katanya itu diriwayatkan langsung dan diambil langsung amalan tersebut itu daripada Nabi Muhammad alaihi salam. Tapi secara khusus pada dengan Nabi Muhammad jawabannya senang, wallahu a'lam. Bagaimana mahu membezakan syak atau was-was dalam solat sekiranya seorang sujud sahwi sedangkan dia was-was, adakah batal solatnya? Bagaimana untuk membedakan syak atau was-was dalam sembahyang? Terus Sekiranya seorang sujud sahwi sedangkan dia dalam keadaan was-was, adakah batal solatnya? jadi orang tadi was-was apakah tadi dengan dia terlebih melakukan perkara yang terlarang yang kalau dia laksanakan secara sengaja sembahyangnya akan batal. Sami'allahu liman hamidah. Kata syaitan, awak tahu tadi rakaat yang berapa nih? Kau tak tahu, bagi nanti tak begitu. Jadi nak bangkit daripada sujud yang terakhir tadi itu bingung. Kita maaf banyak hal sama-sama kita perlu berdoa. Jadi macam mana nih? Kita bingung, imam tadi itu sujud lama sekali, lama sungguh. Dikira berdoa, dikira munajat. Karena tadi kita suruh untuk kita berdoa sepanjang-panjangnya pada masa sujud. Selidik imam tadi kurang-kurang dia rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi sekarang yang duduk tasawuf akhir, kalau naik rakaat keempat ini yang menyebabkan sujud panjang. Jadi akhirnya udahlah sebentar saja lah, tak usah pikir panjang, naik sejak rakaat yang keempat. Mesti kalau memang tidak cukup, makmum akan tegur. Rupa-rupanya sama-sama mengelamun. Imam mengelamun, makmum juga di belakang mengelamun, sama-sama syak. Makmum nak tegur subhanallah, takut imam yang betul. Imam menuntut teguran daripada makmum, semuanya senyap. Jadi macam mana? Semuanya lengah dan oleh dalam sembahyangnya. Jadi kalau dengan kita tidak yakin dengan kesalahan yang kita lakukan, hukum asalnya itu dalam Ramadan, berarti kita tidak bersalah, maka kita tidak sujud sahwi. Bila kita sujud sahwi, kalau berlaku keraguan yang pada saat dengan kita, kalau keraguan kita itu antara 3 dengan 4, maka kita angkat 3 dan kita tambah ke rakaat yang keempat. Maka sebelum kita sholat kita akan melaksanakan sujud sahwi.
Tapi bagaimana kalau dengan keraguan yang tadi itu berpunca daripada waswas? Tidak ada bedanya baik orang yang waswas dengan orang yang ragu. Kata-kata orang pun tidak waswas, tapi ragu sama juga. Orang yang waswas bimbang apakah itu rakaat 3 atau 4, maka kita jadikan itu sebagai rakaat yang ketiga. Orang yang waswas itu juga semacam itu, apakah yang ketiga itu juga yang keempat, maka dijadikan itu sebagai rakaat yang ketiga. Tambah 1 rakaat, tapi sebelum salam diakhiri dengan sujud sahwi yang terakhir, dua terakhir. Bolehkah saya tahu, boleh tak kita meminta keampunan daripada Allah sebelum melakukan dosa? Wah, itu hebat. Hebat macam mana? Merasa dia tidak berdosa. Agak-agak siapa yang tidak ada dosa di dunia ini? Kita tidak nampak kita berdosa, mungkin karena kita melihat yang kita ada dosa itu kalau pada saat dengan dosa-dosa besar saja. Memang dia tidak pernah minum, tidak pernah main perempuan, tidak pernah main judi, tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong, tidak pernah kasih sedekah dan sebagainya. Memang orang yang bersih, straight, tidak pernah terlibat dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi pada saat dia tidak khusyuk dalam sembahyang, pada saat pikirannya kesana dan kemari, terasa itu juga sebagai satu kesalahan. Yang pada saat tidur kita lebih banyak daripada waktu untuk kita berhubungnya. Yang pada saat dengan sosial kita baru saja dengan kita luangkan waktu untuk ibadah dan juga untuk agama. Yang sebabnya kita sudah belajar sejak daripada awal-awal lagi. Ternyata waktu kita gunakan untuk bisnis, untuk ekonomi, untuk politik jauh daripada waktu yang kita gunakan. Jauh lebih banyak daripada waktu yang kita gunakan untuk agama. Agak-agak berdosa kita. Seketika dengan sosial kita sekarang masih banyak lagi benda-benda yang belum pernah kita pelajari. Itu kan bentuk dosa yang tidak kita sadari. Masya Allah dan barakallah berdosa kan? Yang kalau pada saat kita dengan